Nama saya Dian Afilisa, NIM 18053097. Setelah saya akan menjelaskan tentang strategi umum penataan daerah Indonesia, sudut pandang sosial ekonomi. Di mana yang pertama meningkatkan keinginan pemekaran daerah. Ada dua, yaitu meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan aspek kemajuan daerah dan politik. Banyaknya permasalahan yang muncul seiring dengan pelaksanaan pemekaran daerah tersebut telah mendorong Direktorat Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap kriteria dan prosedur pemekaran. Dan prosedur pemekaran daerah yang telah ada dalam rangka perumusan strategi umum atau Grand Strategi Penataan Daerah Indonesia dari tahun 2007 sampai tahun 2025 yang lebih sesuai dengan tujuan dan manfaat bagi pembangunan sosial, pembangunan nasional, dan daerah. Selanjutnya itu metode analisis, di mana secara otoritis pengertian penataan daerah itu sebenarnya mencakup luas di mana penduduk suatu daerah baru dapat muncul dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama yaitu pemisahan atau spill off, yang kedua itu perluasan atau enlarging, yang ketiga yaitu penyatuan atau amalgamation. Masing-masing bentuk penataan daerah tersebut mempunyai tujuan dan pertimbangan serta dampak yang berbeda terhadap proses pembangunan daerah yang bersangkutan. Sedangkan pengertian daerah dalam bab ini adalah terbatasnya pada provinsi. Faktor pemicu pemekaran daerah. Yang pertama itu perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan etnis dan budaya. Yang ketiga yaitu pertimbangan pembangunan ekonomi antar daerah. Yang keempat yaitu luas daerah. Selanjutnya faktor kelayakan pemekaran daerah, di mana faktor ini terbagi atas 3. Yang pertama kemampuan keuangan daerah, yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, yang ketiga itu kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Adapun permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan pemekaran daerah diantaranya yaitu yang pertama kurang lancarnya pelaksanaan administrasi pemerintahan karena relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada daerah pemekaran bersangkutan. Yang kedua, kualitas keuangan daerah karena rendahnya rasio kapasitas dan kebutuhan fiskal yang kemungkinan mengakibatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Yang ketiga, kegiatan ekonomi pada daerah asal mundur karena sebagian besar potensi ekonomi daerah termasuk ke dalam daerah pemekaran. Yang keempat yaitu terjadinya konflik sosial karena sebagian masyarakat tidak satu dengan pemekaran yang dilakukan. Adapun kebijakan umum pemekaran yaitu yang pertama menentukan jumlah provinsi serta kabupaten kota yang dimekarkan sampai dengan tahun 2025 mendatang. Yang kedua menentukan kriteria kelayakan pemekaran daerah secara lebih ketat. Kriteria kelayakan pemekaran daerah dari sudut pandang sosial ekonomi yang harus dipenuhi paling kurang adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio kapasitas dan kebutuhan fiskal lebih besar sama dengan 1 untuk menjaga kemampuan keuangan daerah otonomi baru. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi daerah lebih besar 5% untuk menjaga agar pemekaran daerah tidak menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi pada daerah baru. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia atau IPM lebih besar 70 untuk menjaga agar pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan pada daerah otonomi baru nantinya akan dapat terlaksana dengan baik. Prosedur pelaksanaan pemekaran.
Ada 6 prosedur pelaksanaan pemekaran. Yang pertama itu usul pemekaran daerah sebaiknya berasal dari pemerintah. Yang kedua, pengusulan tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi. Yang ketiga, prosedur harus jelas dan transparan. Yang keempat yaitu prosedur pemekaran daerah diberikan secara terhadap. Yang kelima yaitu evaluasi oleh Departemen Luar Negeri bersama dengan DPOD. Yang keenam itu dinaikkan menjadi daerah permanen dan ditetapkan dengan undang-undang. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.